Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ta'arud al-Adilah guna memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Muhnasirudin MA MAG. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Nurhalimah Novita Putri, NIM 2111340, kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian ta'arud al-adilah atau pertentangan antara dalil. Secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya suatu dengan suatu yang lain. Sedangkan secara istilah, ta'arud adalah bertentangan suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Ali Habullah mendefinisikan ta'arud dengan ayat sebagai berikut. Rullahillah diyad khairi musakhabita wababusita batarom mufiyai wasatum linyalilillah waduhah isothain, yang artinya sebuah dalil yang sama martabat subhatnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang lain. Selanjutnya, perbenturan dalil hukum ta'arud al-adilah. Perbenturan menurut pendapat ulama mencakup dalil akli atau yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Setelah juga mencakup dalil qat'i yang kekuatan hukum yang meyakinkan, dan dalil zanni atau yang kekuatan hukum tidak meyakinkan. Namun kedua golongan yang berbeda pendapat ini sepakat bahwa pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Adapun dalam dalil-dalil ini sendiri tidak ada perbenturan. Pendapat ini diperkuat oleh Abdul Wahab Khalf yang mengatakan bahwa perbenturan antara dalil tersebut hanyalah kontradiksi lahir saja, sesuai dengan yang tampak dimengerti oleh akal kita. Pada hakikatnya, dalil-dalil tersebut tidak saling berbenturan. Tidak mungkin Allah sebagai pembuat hukum mengeluarkan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum lainnya. Contoh ta'arud al-adilah. Misalnya, ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat yang orang tua atau kerabat atau Al-Baqarah ayat 178. Namun di lain pihak, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Contoh lain adalah membahas atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini termasuk dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan sapulah kepadamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Macam-macam ta'arud, yaitu ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, ta'arud antara sunnah dengan sunnah, ta'arud sunnah dengan hias,
ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Kemudian syarat ta'arud yaitu adanya dua dalil, keduanya memiliki martabat yang sama, keduanya berbeda, berkenaan dengan masalah yang sama, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Kemudian kita akan membahas mengenai nasakh adalah mengganti, penghapusan, menghilangkan, pembatalan, atau memindahkan. Sedangkan menurut istilah, nasakh terdapat beberapa pendapat. Menurut Abdul Wahab Khalf mengatakan bahwa nasakh adalah pembatalan penggunaan hadis syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Kemudian menurut Ramla S.A., nasakh adalah menghapuskan dan membatalkan ketentuan hukum syara dan menggunakan dengan ketentuan hukum syara yang baru. Jadi, nasakh adalah pembatalan dalil syara yang datang lebih dulu oleh dalil syara yang datang kemudian. Contoh nasakh. Nasakh hukumnya saja. Sanksi terhadap pezina pada mulanya adalah dikurung dengan rumah sampai mati. Hal ini terdapat firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 15. Yang artinya, terhadap para wanita kalian melakukan perbuatan keji, hendaklah hadirkan 4 orang saksi dari kalian atau yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah para wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepada mereka. Hukum yang tersebut dalam ayat ini tidak berlaku lagi dengan telah adanya had zina sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian. Contoh nasakh terhadapnya pertentangan antara ayat dengan ayat adalah ayat tentang idhat wafat dengan ayat tentang idhat hamil. Yang tentang idhat wafat berbunyi, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan interi-interi, hendaklah pria interi itu menggunakan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Dapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian yang ketiga yaitu tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Menurut Jawad Menghiyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Sedangkan secara istilah, tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Contoh tarjih terdapat hadis riwayat Ahmad yang artinya dari Abdullah bin Aruf, ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub seperti tiba waktu sebuah, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian
Sementara Aisyah meriwayatkan hadis sebagai berikut, yang artinya dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi SAW bersabda, keduanya berkata, Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub, bukan karena mimpi pada bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, al-jamu wa at-taufik. Al-jamu wa at-taufik yaitu mempromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Contoh al-jam'u wa at-taufik. Terdapat ayat sebagai berikut, yang artinya, orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri, atau hendaklah para interi itu menggunakan dirinya beribadah 4 bulan 10 hari. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman sebagai berikut, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan keduanya. Quran Surat Al-Talaq ayat 4. Yang keempat, yaitu tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Contoh tasakut al-dalilain, firman Allah dalam surat Al-Mazzami ayat 20, yaitu sebagai berikut, yang artinya, maka bacalah apa yang mudah atau bagimu dari Al-Quran. Sedangkan dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kesimpulan dari keempat contoh di atas, yang pertama, nasah. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa pelaku zina adalah dihukum di rumah hingga mati. Kemudian ayat kedua dijelaskan bahwa pelaku zina masing-masing didera 100 kali. Jika dilihat dari metode nasah, maka ayat yang pertama itu nasah oleh ayat yang kedua. Yang kedua yaitu tarjih. Dari kedua hadis di atas, keduanya memiliki ketentuan hadis yang berlainan terkait hukum puasa baik seorang yang junub. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ketidaksahan berpuasa, dan Aisyah dan Ummi Salamah mengatakan bahwa puasanya dianggap sah. Yang ketiga yaitu al-jamu wa at-taufik. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian pertentangan kedua ayat di atas dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut agar kedua dalil tersebut dapat difungsikan. Oleh sebab itu, apabila kedua ayat di atas dikompromikan,
Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa iddah yang terpanjang dari keduanya, yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Yang keempat, tasakut al-dalilain pada ayat pertama berisi mengenai kewajiban orang yang sholat termasuk makmum untuk membaca ayat Al-Quran yang mudah dibaca olehnya. Sedangkan ayat kedua menegaskan bahwa membaca Al-Quran sebab yang diperintahkan Allah mendengarkan dan memerintahkan bacaan imam dalam salat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mengenai ta'arud al-adilah atau pertentangan antara dalil. Apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.